Salam Bapak, perkenalkan nama saya Roland Aldi Marventus Lenabalu, NIM 213200041. Saya dari kelas A semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan jasmani. Yang pertama, makna. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, membanggakan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan emosi. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan pendidikan jasmani adalah mulai internalisasi nilai dalam pendidikan jasmani untuk menetapkan karakter yang kuat atau membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial dan toleransi dalam konteks kemajuan budaya, etnis dan agama. Di sini masuk pada materi yang kedua. Saya akan praktekkan tentang psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan pengalaman manusia berolahraga dalam berinteraksi dengan manusia lain dan dalam situasi sosial yang merangsangnya, atau mempelajari tingkah laku manusia dalam olahraga secara garis besar. Ruang lingkup psikologi olahraga meliputi dua hal, yaitu belajar keterampilan gerakan dan kunjung laku. Penerapan psikologi ke dalam bidang olahraga ini adalah membantu gerakan bakat olahraga yang ada dalam diri seseorang dapat dikembangkan sebagai tanpa adanya hambatan dan faktor-faktor yang ada dalam kepribadiannya. Masuk pada materi yang ketiga, yaitu menjelaskan dan memahami dasar-dasar sosiologi pendidikan jasmani. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia, kelompok manusia, aktivitas manusia dalam kelompok dan dalam lembaga masyarakat, serta asal mula dari suatu masyarakat. Fungsi mempelajari sosiologi: mempelajari pengaruh pendidikan terhadap lembaga sosial dan terhadap kehidupan individu dalam kelompok, mengaji hubungan kemanusiaan yang terdapat dalam sekolah dan bagaimana hubungan itu mempengaruhi kepribadian dan perilaku individu, mempelajari hubungan antara sekolah dengan lembaga lain dalam masyarakat. Sifat-sifat manusia yang tidak ada pada waktu lahir adalah kasih sayang, benci, cemburu, temak, dan harapan, sedangkan sifat asli manusia adalah tingkah refleks seperti menangis, bersin, batuk, memejamkan mata, menghasilkan, menghirup, dan gerak refleks. Materi yang keempat yaitu pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan suatu mata pelajaran penting di Indonesia. Ini bisa dilihat di pendidikan jasmani PJOK selalu hadir sebagai salah satu mata pelajaran, baik di tingkat dasar, menengah, dan juga atas. Kehadiran memang bukan yang utama, tapi merupakan faktor penting dalam mempengaruhi tubuh kembang anak. Biasanya mata pelajaran ini juga merupakan mata pelajaran favorit peserta didik, karena pada mata pelajaran ini merupakan keluar lapangan dan bermain serta refleksi sesuai dengan usianya. Beberapa pertanyaan seperti sejak kapan pendidikan jasmani sekolah? Memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945 dibutuhkan satu kali pertemuan di mana kegiatan olahraga pendidikan jasmani berada di materi pengajaran.
Pada waktu itu pendidikan jasmani digunakan di lingkungan sekolah, sedangkan olahraga digunakan untuk kegiatan olahraga di masyarakat yang berupa cabang-cabang olahraga dengan dibentuk Kementerian Pengajaran. Maka pemimpin-pemimpin bangsa pada waktu itu telah menunjukkan kepedulian akan masalah pendidikan, yang di dalamnya tercukup pula pendidikan jasmani. Namun karena baru taraf penataan, maka kegiatan pendidikan jasmani yang diatur oleh Kementerian Pengajaran belum banyak begitu disasarkan istilah gerakan badan, masih banyak dipergunakan di sekolah dasar maupun di sekolah menengah. Pada materi yang kelima, yaitu menjelaskan filsafat pendidikan jasmani. Filsafat pendidikan jasmani adalah menganalisis dasar-dasar filosofi pendidikan jasmani dan kesehatan, menganalisis indikator ontologi, epistemologi, dan aksiologi, membedakan fisiologi pendidikan jasmani dan kesehatan, mengidentifikasikan dan menganalisis hubungan olahraga dengan etika dan moral olahraga, mengidentifikasikan dan menganalisis hubungan nilai-nilai pendidikan jasmani dan olahraga dengan etika dan moral olahraga. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga adalah bidang yang tergolong masih baru. Para ahli dalam pendidikan jasmani dan olahraga berkolaborasi dengan para ahli filsafat dan tertarik bidang keilmuan pendidikan jasmani dan olahraga untuk menganalisis seperti olahraga, gerak manusia, dan perspektif filosofis. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philos dan sophia, kebijaksanaan. Kata ini dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Filsafat bermula di Yunani lebih dari 2500 tahun yang lalu. Kata asli berarti pengetahuan atau cinta kebijaksanaan. Ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat. Berikut diantaranya: 1. Keheranan atau taumasia. Mata kita memberikan pengamatan bintang-bintang, matahari, dan langit-langit. 2. Kesaingan. Augustus atau Despas menunjukkan kesaingan sebagai sumber utama pemikiran manusia. Heran, kemudian ia meragu-ragu apakah ia terlebih tipu dengan panca inderanya. 3. Kesadaran keterbatasan, ketika manusia menyadari betapa kecil dan lemahnya ia dibandingkan alam semesta di sekelilingnya. Pada materi yang keenam, yaitu menjelaskan dan memahami dasar biologi pendidikan jasmani. Dasar biologi penjas manusia bergerak didukung oleh sistem yang ada dalam tubuh manusia. Ada 10 sistem, yaitu sistem kerangka, otot, peredaran darah, pernapasan, saraf, pencernaan, pembunuhan, endokrin, pembungkusan, dan reproduksi. Sistem yang ada di saling terkait untuk mendukung adanya gerak. Sistem kerangka yang mempunyai fungsi untuk membentukkan tubuh manusia, melindungi organ-organ tubuh yang vital, merangkatnya otot-otot tubuh. Kerangka manusia terdiri dari berbagai macam dan bentuk tulang yang saling berhubungan satu dengan lain, yang disebut sendi, sehingga mungkin untuk bergerak.
Yang kedua, sistem otot. Sistem otot mungkin seseorang untuk bergerak. Otot berfungsi untuk gerak, memberi bentuk, menghasilkan panas, bernapas, peredaran darah. Sistem peredaran darah. Sistem ini berfungsi sebagai alat transportasi dalam tubuh yang mengangkut darah dan oksigen ke seluruh sel tubuh dan membawa kembali materi yang tidak diperlakukan oleh sel tubuh. Sistem pernafasan. Sistem pernafasan berfungsi untuk membawa oksigen ke tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan zat lain dari tubuh. Sistem saraf. Sistem saraf adalah pusat kontrol tubuh manusia dari otak, sumsum tulang belakang, saraf dari otak. Unit dasar dari sistem saraf adalah serien saraf atau neuron. Ada 3 jenis, yaitu neuron indera atau sensori, neuron gerak atau motor, neuron tengah atau intermedia. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi untuk menyimpan makanan agar dapat diserap dan dibawa ke seluruh sel tubuh. Sistem pembuangan. Bahan yang tidak berguna seperti sisi pembakaran di dalam tubuh harus dibuang melalui sistem pembuangan. Pembuangan ini melalui beberapa alat, yaitu paru-paru, kelenjar, keringat, bong pinggang, ginjal, dan limpa. Sistem endokrin. Ada 2 jenis kelenjar yang dalam tubuh, yaitu kelenjar dan pembuluh dan kelenjar tanpa pembuluh. Kelenjar tanpa pembuluh disebut kelenjar endokrin dan menghasilkan zat atau hormon. Sistem pembungkusan. Kulit yang selaput dari tubuh dikelompokkan untuk membungkus sistem pembungkusan. Pada materi yang ke-7 atau yang terakhir, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi belajar, yang terdiri dari 8 faktor yang mempengaruhi, antara lain faktor inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesapaan, dan cara belajar. Faktor eksternal yang mempengaruhi belajar yaitu faktor yang berasal dari lingkungan luar dan dapat mempengaruhi terdapat belajarnya. Faktor eksternal dibedakan menjadi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor keluarga. Faktor keluarga yang mempengaruhi belajar ini mencakup cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Faktor sekolah. Faktor sekolah mempengaruhi belajar ini mencakup metode pengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar belajar, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Faktor masyarakat. Faktor merupakan faktor eksternal yang juga mempengaruhi terhadap belajar siswa. Mengaruhi ini terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat. Faktor masyarakat ini membahas tentang kegiatan siswa dan masyarakat. Dibahas tentang